kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan mendengar Tuhan berfirman yang diangkat dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat 16. Demikian dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudaraku, Paulus menyebutkan tidak tahukah kamu. Kamu adalah istilah jamak yang berbicara mengidentifikasi gereja, mengidentifikasi persekutuan orang percaya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Sebagai persekutuan orang percaya, kita diingatkan bahwa kita, persekutuan ini, gereja ini adalah baitnya Allah, rumahnya Allah, tempatnya Allah berdiam. Dan karena itu dikatakan roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah diam di dalam gereja ini. Karena itu saudara-saudaraku, sebagai anggota kerajaan Allah, sebagai anggota gereja, sebagai anggota orang percaya, tiap-tiap orang di antara kita adalah tempatnya roh Allah berdiam. Diri kita adalah tempatnya Allah berdiam. Persekutuan kita adalah tempatnya Allah berdiam. Karena itu kita harus membuka diri, membuka hati, membuka persekutuan kita sebagai kediaman roh Allah. Saudara tahu, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang gemar berkonflik, gemar bergrup, dan masing-masing mengutamakan grupnya sendiri. Mereka tidak mencerminkan dirinya sebagai kediaman Roh Kudus. Sebab roh Allah itu membangun kita menjadi satu persekutuan yang akrab, persekutuan yang erat antara yang satu dan yang lain. Dan masing-masing anggotanya menjaga hubungannya dengan yang lain sebagai saudara. Itu pertanda bahwa kita adalah kediaman roh Allah. Setiap orang yang gemar membangun kelompok sendiri, mengutamakan kepentingan sendiri, mengutamakan grup sendiri, itu bukanlah persekutuan yang dipimpin oleh roh Allah. Sebab orang atau persekutuan yang dipimpin oleh roh Allah adalah persekutuan yang mempersatukan, jauh dari konflik, jauh dari perselisihan, sebagaimana dialami oleh jemaat Korintus ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita menyadari sepenuhnya bahwa hidup kita adalah kediaman roh Allah. Dan izinkan Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Allah berdaulat dalam diri kita. Rohnya yang berdiam di dalam diri kita, memimpin kita dalam kehidupan yang baik, kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar, kehidupan yang penuh dengan persaudaraan di antara yang satu dengan yang lain. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling menopang, saling mendukung, saling membangkitkan antara yang satu yang lain. Jauh dari usaha membuat blok-blok tertentu, membuat grup-grup tertentu, tetapi terus berusaha mempersatukan antara yang satu dengan yang lain. Sebab itulah tandanya menjadi kediaman Roh Kudus. Maka yang perlu kita lihat ke dalam diri kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita. Apakah saya
masih kediamannya Roh Kudus. Itu akan terlihat dari cara hidup kita yang membangun persekutuan antara yang satu dengan yang lain. Tuhan memberkatimu, Tuhan kiranya memimpinmu dengan Roh-Nya yang kudus yang ada di dalam dirimu, di dalam diri kita, dalam persekutuan kita. Manakala tiap-tiap orang dipimpin oleh Roh Allah, maka persekutuan kita akan terlihat dan nyata sebagai kediaman Allah, baitnya Allah, rumahnya Allah. Allah berdiam di dalam diri kita, Roh-Nya memimpin dan berkuasa atas kita. Tuhan memberkatimu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu, bahwa kami sebagai persekutuan orang percaya, sebagai gereja, sebagai sesama yang tunduk kepada Yesus Kristus, adalah bait-Mu, tempat-Mu berdiam, tempat Roh-Mu berdiam di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah hidup kami dengan Roh-Mu, Roh yang kudus itu, supaya hati kami tertuju pada persekutuan yang akrab, persekutuan yang erat, jauh dari perselisihan, jauh dari pencemaran, tetapi hidup kami sungguh-sungguh berada dalam kesucian di dalam satu hati, yang saling mengasihi, saling mengampuni, karena Engkau berkenan kepada kami. Dan hari ini Tuhan, Roh-Mu lah kiranya yang memimpin kami dalam setiap langkah kami, dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada, supaya tercermin dari diri kami kasih, persaudaraan, dan pengampunan. Bagimulah kemuliaan ya Allah sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.